Baik, selamat pagi Safety Agent. Berhubung masih banyak teman-teman yang masih bingung terhadap pengisian KPI keselamatan operator dan memang ada sedikit perubahan, maka kami perlu buatkan video penjelasan singkat terkait pengisiannya ya. Jadi kita mulai di sheet ARSI, Accident Rate dan Severity Index, alias kinerja keselamatan ya, output segalanya, yaitu AR dan SI. Data yang digunakan oleh teman-teman wajib yaitu data yang sudah terverifikasi tim evaluasi operasi, di mana yang kita butuhkan adalah data kilometer tercapai, BA04 laka, dan BA04 laka yang menyebabkan fatality. Pastikan lagi semua BA ini adalah yang berstatus pelaku. Oke, kita coba isi, simulasikan untuk bulan Maret. Misalkan kita gunakan Bayolong ya, nanti kita hapus lagi. Misalkan Bayolong pada bulan Maret mencapai 55.000. Cukup diketikkan 5503 kali, tanpa koma, tanpa titik. Oke, otomatis ya nanti ada koma ataupun titik. Lalu untuk BA04 laka, kita andaikan ada 2 kasus sebagai pelaku. Oke, 2. Otomatis sampai sini accident rate otomatis terhitung 3,6. Oke, kita misalkan lagi ada 1 fatality ya, untuk pelatihan saja, semoga tidak akan ada lagi 1 fatality, sehingga otomatis akan muncul 0,5. Di sini artinya adalah pada bulan Maret terdapat accident rate 3,6 dan severity index 0,5. Cukup mudah, pastikan lagi, saya ulang lagi, pastikan data terverifikasi. Oke, next kita lanjutkan ke sheet PIKA. PIKA ini apa? PIKA ini adalah, bentar saya hapus dulu. PIKA ini adalah identifikasi masalah dan tindakan perbaikan dari masalah itu. Masalahnya itu bisa atau dikategorikan menjadi 5 sesuai dengan pilar transportasi ya. Misalkan ini mengenai pelanggaran pramudi, kita pilih pramudi ya. Kalau memang ada masalah teknis yang menyebabkan kecelakaan ataupun masalah teknis yang menimbulkan kondisi tidak berkeselamatan, maka pilih armada. Begitu juga selanjutnya. Oke, kita persingkat, kita pilih pramudi. Oke, lalu selanjutnya adalah kolom preferensi. Oke, di sini ada banyak pilihan, saya jelaskan. Inspeksi, jika masalah itu didapat dari hasil inspeksi teman-teman pengawas keselamatan. Dipilih spot check jika masalah itu didapat ketika teman-teman safety agent melakukan spot check ya, yang negatif, jangan yang positif. Di sini ya, menuliskan di sini di sheet PIKA ini yang negatif. Untuk investigasi itu masalah yang didapat dari hasil investigasi tim pengawas keselamatan. Selanjutnya audit, yaitu masalah yang didapat dari hasil audit tim standar keselamatan ya. Nanti setiap tahun setiap operator akan kami audit. Selanjutnya jika masalah itu didapat dari BA04, baik itu pelanggaran ataupun laka ya. Yang tadinya untuk pengisian pelanggaran dan kecelakaan itu di sheet khusus, untuk
perubahan kali ini kita sederhanakan dalam kolom pika pengisiannya. Oke, kita pilih PA04 ya. Selanjutnya periode kita pilih bulan sesuai BA itu terbit ya, bulannya ya. Misalkan kita contohkan bulan Maret, pilih 3. Oke, kita ulang lagi. Di sini ada 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini menandakan bulan ya. Kita pilih bulan Maret, bulan 3. Oke, selanjutnya berhubung ini adalah BA 04, pasti ada nama pramudi yang terlibat. Kita pilih pramudinya. Oke, sebelumnya bagaimana ini bisa muncul otomatis? Ini adalah merujuk pada sheet driver risk profile ya. Pastikan nama-nama driver sudah diinput di sini. Ini ya, nama-nama ini ya. Oke, kita kembali ke sheet pika. Jadi pastikan semua pendataan dilakukan di awal. Pendataan nama pramudi. Kita pilih, dalam hal ini adalah Pak Antoni sebagai pelakunya. Apa yang dilakukan? Yaitu misalkan pelanggaran kecepatan. Oke. Masalah sudah diidentifikasi. Tinggal bagaimana teman-teman melakukan tindakan perbaikannya. Oke, karena pelanggaran biasanya adalah dilakukan pencegahan supaya tidak terulang, itu berupa sosialisasi SOP dan SPM. Contohnya begitu ya. Oke, kolom berikutnya, apakah sosialisasi SOP dan SPM ini bersifat rutin ataupun tidak rutin? Biasanya kalau sosialisasi atau rapat atau pelatihan itu tolong dirutinkan ya. Jadi tidak hanya untuk Pak Antoni saja, tetapi untuk semua pramudi yang teman-teman handle. Kita pilih rutin. Beda lagi kalau di sini masalahnya adalah pemasangan sensor handbrake atau parking brake gitu ya, atau rem tangan. Itu kan cukup dilakukan sekali. Tapi kalau sifatnya bisa dibuat rutin, dirutinkan saja untuk pencegahan supaya tidak terulang lagi untuk pramudi yang lain. Oke, kita contoh untuk PIC-nya, kita contoh atasnya yaitu operasional. Oke. Karena sosialisasi SOP dan SPM ini masih direncanakan sehingga statusnya masih open. Oke. Sampai sini saja dulu. Diisinya ya. Sampai kegiatan ini, sosialisasi SOP dan SPM ini sudah dilaksanakan, maka bisa diisikan tanggal, tindak lanjutnya, dan buktinya. Oke, sampai sini dulu. Apa sih efeknya ketika sudah mengisikan PA04 ya, ini ya, untuk Pak Antoni terkait pelanggaran ataupun nantinya kecelakaan? Efeknya adalah kita ke sheet sebelahnya untuk melihat dulu ya, ke driver risk profile. Tadi Pak Antoni, oke, ini Pak Antoni ya, dia nilai pramudinya yaitu 80 dengan tingkat risiko pramudi itu adalah tinggi ya. Kita lompat dulu ke paling kanan, nah ini ada skor BA04, dia mendapatkan pemotongan 10 poin ya, 10 poin, sehingga nilai risiko akhirnya Pak Antoni adalah 80, dimana 80 itu sudah masuk ke tinggi, medium untuk 90, 100 adalah ringan itu ya. Sampai kapan 80 ini alias sampai kapan 10 potongan ini dibebankan atau nempel ke Pak Antoni? Sampai kita kembali lagi ke pika ya,
sampai ini close ya, close. Kita contohkan close. Tanggal pelaksanaan sosialisasi SOP dan SPM ini adalah misalkan tanggal 21. Oke. Ini sudah berimbas kepada nilainya Pak Antoni, dimana yang tadinya 80 menjadi 90 dengan tingkat risiko medium. Oke ya, kita cek paling kanan, 0, kembali 0. Jadi idealnya adalah 0 ya untuk surat PA ini. Oke, kita kembali ke Pika. Nah, apakah sudah cukup diisi seperti ini? Mudah dong Pak ya untuk mengembalikan risiko pramudi. Secara tertulis iya, tetapi ingat, tolong diingat bahwa kami akan melakukan verifikasi sebelum kita bertemu setiap bulan ya untuk membahas kinerja keselamatan. Jadi nanti kami akan melakukan verifikasi. Jika seperti ini ya, bukti pelaksanaannya masih kosong, belum diupload dan belum dinamai di sini, kami akan kembalikan ini menjadi open dan tanggalnya kami hapus seperti ini, sehingga Pak Antoni kembali mendapatkan potongan skor ya 10. Ini punya Pak Antoni yang tadi saya blok, ini ya 80. Sehingga teman-teman di sini wajib tidak hanya menuliskan kenapa nggak mau di. Oke, kita klik manual saja, kita close, kita tanggalnya isi tanggal 21. Lalu untuk menampilkan atau menuliskan buktinya, yaitu teman-teman perlu geser mouse-nya ke upload, ke tulisan upload. Nanti akan muncul pop-up seperti ini. Boleh teman-teman klik di kotak ini ya, ataupun di judulnya. Kita klik. Oke. Di sini teman-teman bisa upload sebuah dokumen atau beberapa boleh. Oke. Upload. Nah, ini sudah dicontohkan oleh Pak Yolong untuk meeting Januari 2023.jpg, sehingga ini bentuknya adalah foto ya. Untuk hal semacam ini apakah cukup? Masih belum cukup ya. Buktinya sebuah kegiatan training, rapat dan lain-lain itu harus berupa minimal ada absensi dan notulennya, apa yang dibahas gitu ya. Foto boleh tambahkan sebagai info tambahan bahwa saat itu kondisinya seperti yang tampak di foto gitu ya. Jadi administrasi dokumentasi harus baik. Oke, untuk mengupload teman-teman pasti sudah bisa ya, bisa diklik kanan di bagian kosong sini, file upload, nanti dipilih filenya di mana. Oke, atau digeser saja seperti ini ya, di drag and drop seperti ini ya. Oke, kita contohkan ya, ini nanti saya hapus lagi. Nah, yang teman-teman perlu lakukan adalah menamai kolom ini dengan nama file yang tadi diupload. Caranya mudah, tidak perlu dihafal-hafal ya, ini kan panjang ya. Cukup diklik kanan, klik rename, mungkin dalam bahasa Indonesia itu ubah nama atau ganti nama. Oke, klik rename, ini otomatis sudah diblok ini ya. Tinggal teman-teman klik kanan di bagian tulisan tadi. Saya ulang lagi, klik kanan, copy. Oke, klik copy. Ini cukup di cancel saja. Yang kita butuhkan adalah nama file, nama dokumen yang diupload. Kita kembali di sini, lalu ditempel atau di paste atau di paste di sini. Nah,
Selesai. Ini menandakan teman-teman sudah mengupload sebuah bukti pelaksanaan di folder yang tadi, ya. Jadi nanti kami bisa ngecek apakah betul-betul dilaksanakan atau tidak. Jika sudah lolos, kami akan biarkan menjadi close. Jika belum, kita akan infokan ke teman-teman dan kita tentunya akan ubah ini menjadi open lagi. Oke ya. Oke, selanjutnya ke driver risk profile sheet yang tadi sempat dibahas. Oke, di sini itu ada nama, ada NIK, ada status pramudi, nilai pramudi, dan risiko pramudi. Kita bahas dulu. Jadi pastikan nama-namanya sudah sesuai dengan KTP, dan pastikan nick ini unik ya, di tiap operator beda, enggak apa-apa. Pastikan unik, tidak maksudnya itu tidak sama dengan pramudi yang lain. Misalkan Pak Kennedy dengan Pak Anthony punya nicknya sama ya, itu bukan nick ya, nick itu unik. Oke, untuk Pak Anthony ini di sini disebut aktif. Aktif ini maksudnya adalah masih bekerja di Bayu Holong. Jika Pak Anthony ini sudah resign, maka tidak perlu dihapus seperti ini ya. Jangan, biarkan saja seperti ini, tinggal dipilih nonaktif. Otomatis nilai pramudi, risiko pramudi akan kosong, akan 0 ya. Cukup mudah. Kita kembalikan ke aktif. Selanjutnya ini informasi tambahan kontrak, nama kontraknya apa di dokumen PKWT-nya ya. Nik KTP, sertifikat pramudi, tanggal bergabung, tanggal lahirnya ya. Ini diklik saja 2 kali atau diketik manual dengan format yang sudah ada seperti contoh. Nanti akan berimbas pada kolom berikutnya, yaitu usia, di mana akan otomatis menghitung usia saat ini. Jenis SIM, tanggal kadaluarsa SIM di input manual. Ini juga membantu teman-teman. Jika nanti sudah ada SIM yang expired, akan muncul seperti ini ya. Oke, selanjutnya itu ada kolom tanggal MCU terakhir kapan. Di kolom berikutnya akan otomatis menambahkan 1 tahun, sehingga teman-teman bisa tahu kapan harus MCU ulang. Lalu hasil atau catatan MCU, jika sehat tulis sehat, jika sehat dengan catatan tulis apa yang menjadi catatan gitu ya. Misalkan sehat tetapi ada kecenderungan kolesterol, silakan dituliskan. Ini membantu teman-teman ya. Untuk kami masih belum sampai ke masalah kesehatan, nanti dulu bertahap. Oke, selanjutnya adalah mengenai status pelatihan ya. Oke, kita jelaskan. Driver risk profile ini adalah profiling, adalah pemetaan risiko kepada semua pramudi yang ada di sini. Ya, ini berbeda dengan punishment, berbeda dengan hukuman, scoring ya, dan semacamnya. Ini adalah membantu teman-teman, driver risk profile ini membantu teman-teman semua untuk memetakan penyebaran pramudinya berdasarkan risiko, di mana risiko itu dihitung menggunakan tiga macam parameter, di mana yang pertama adalah pendidikan atau edukasi ataupun training, yang kedua itu pelanggaran, yang ketiga mengenai keterlibatan kecelakaan ya. Yang kedua terakhir itu disebut sebagai BA ya, baik itu pelanggaran ataupun laka, sehingga untuk pelanggaran dan laka bisa dipersingkat menggunakan BA ya, mewakili 2 macam tadi, pelanggaran ataupun laka.
Untuk yang pertama mengenai edukasi, ya ini ada berapa ini? 5, 1, 2, 3, 4, dan 5 pelatihan wajib yang harus dipenuhi oleh setiap pramudi. Oke, untuk memudahkan kita akan lock dulu supaya tampilannya, kita akan freeze dulu, kalem saja. Oke. Ini ya, ke pelatihan, dimana ini ada wajib 5 pelatihan. Pelatihan pertama defensive driving, tanggap darurat, product knowledge, GMP NRAM, SOP and SPM. Dimana untuk di sini masih kosong, sehingga status pelatihannya masih ada 10. Artinya 10 ini bukan positif ya, tetapi negatif, sebuah pemotongan, sehingga yang awalnya 100 menjadi 90. Contohnya Pak Yandri ini. Oke, kita simulasikan bahwa ini sudah diisi dan masih valid ya, belum expired. Kita contohkan, tahunnya jauh banget ini. Oke, kita contohkan pelatihannya sudah dilaksanakan pada tahun lalu, bulan Juli, sehingga tanggal pelatihan berikutnya masih esok, masih bulan Juli tahun ini, sehingga masih valid. Oke, yang tadinya ada 10 di sini menjadi 0. Berikutnya kita isi juga, kita copy paste saja ya supaya cepat ya. Tanggal pelaksanaan, dan tanggal pelaksanaan. Satu lagi SOP SPM. Oke, kita lihat di sini status pelatihan menjadi ideal, yaitu 0, sehingga Pak Yandri ini mendapatkan kembali 100, dimana resiko pramudinya menjadi rendah. Resiko pramudi rendah hanya dimana pramudi itu kembali 100, gitu ya. Lalu bagaimana ketika sebuah pelatihan itu sudah expired atau sudah waktunya untuk pelatihan ulang? Kita contohkan yang sudah lewat setahun ke belakang adalah Desember 2021. Oke, sehingga defensive drivingnya Pak Yandri ini sudah tidak valid, ataupun kita nyebutnya expired, kadaluarsa gitu ya, sehingga 10 poin terpotong lagi menjadi 90. Perlu teman-teman ketahui di sini, untuk pelatihan 5 ini yang wajib, itu wajib 5-5-nya, sehingga jika ada satu pelatihan yang belum dilaksanakan, 10 ini akan nongol di sini gitu ya. Oke, saya rasa teman-teman sudah paham. Cukup mudah. Di sini hanya untuk mengisikan data-data tambahan dan data pelatihan. Oke, serta aktif atau tidaknya si pramudi tersebut. Oke, untuk selanjutnya kami akan jelaskan melalui gadget ya, ataupun handphone. Di sini hanya tampilan laporannya saja. Jadi untuk selanjutnya kami akan infokan lebih lanjut melalui video yang berikutnya, bagaimana melakukan spot check. Oke, ini adalah contoh tampilan laporannya untuk Pak Yolong yang sudah melakukan spot check beberapa kali. Oke, semoga cukup jelas. Silakan bertanya jika ada yang perlu ditanyakan.